Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kita ketahui tinggal beberapa hari lagi kita menuju kepada Hari Raya Idul Adha, di mana tentu berkurban menjadi sebagai salah satu simbol yang kemudian juga sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga, oleh anak-anak, bahkan pada saat penyembelihannya Makan yang sate, kemudian sate juga makan. Bahkan yang dipusingkan adalah menu-menunya untuk kemudian juga masak apa nanti kita pada saat Hari Raya Idul Adha. Tapi terlepas dari itu semua, kita bicara mengenai ke hal yang paling basic, paling dasar. Sejauh mana sebenarnya yang mungkin tidak semua orang hari ini kembali kepada ajaran yang memang seharusnya. Sejauh mana sebenarnya seorang muslimin dan juga muslimat memiliki kewajiban untuk bisa berkurban di tengah kondisi di mana misalkan masih terlilit hutang, atau kemudian juga masih dengan didera permasalahan ekonomi, ataupun misalkan kondisi sekarang ini ketika dikalkulasi memang secara umum penghasilannya dirasa cukup fantastis, tapi memang juga berbanding lurus dengan pengeluarannya. Betul. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi orang tertentu yang memiliki syarat sah untuk bisa berkurban? Jadi kurban memang hukumnya bagaimanapun bukan wajib. Bagaimanapun bukan wajib. Dia sunnah. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang ada kekuatan di dalamnya. Ada pembahasan dalam masalah fikih tentang ada barang siapa yang memiliki kemampuan, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna masjidi hadza, tidak boleh dia mendekati masjidku. Ada hadis yang seperti itu ya, sehingga kemudian dikategorikan menjadi seolah-olah menjadi wajib. Tapi bagaimanapun dia tetap sunnah. Sunnah bagi orang yang mampu. Apakah berapa kali melaksanakan? Setiap tahun sunnah. Artinya ketika kita memiliki kemampuan, kelebihan harta, kelebihan keuangan, finansial, itu diusahakan untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Adapun bagi nggak mampu, nggak bagaimana? Tidak ada kewajiban sama sekali. Sama akikah juga, sama zakat juga, sama naik haji, bila mampu semuanya. Oke. Nah, terkadang ada juga yang tadi menyambung dari akikah tadi, ada semacam statement di masyarakat bahwa ketika mau berkurban ditanya dulu apakah berakikah sudah atau belum, begitu. Apakah memang benar seperti itu, urutannya akikah dulu baru kurban atau seperti apa? Jadi memang ini masalah hukum gitu ya. Jadi dua ibadah ini adalah dua ibadah yang berbeda. Yang satu akikah itu apa? Dalam hadis disebutkan kullu mauludin marhunun bi aqiqatin yuzbahu fi sabi'i waladatihi atau kama qala fi ma'nal hadis. Setiap seseorang yang lahir itu digadai dengan akikah. Jadi dibayarnya dengan akikah. Ketika dia sudah diakikahkan oleh orang tuanya, maka dia gadainya itu sudah ditebus, kira-kira seperti itu simboliknya. Tapi itu juga tidak menjadikan kepada semuanya, karena tergantung kemampuan orang tua. Kalau orang tuanya nggak mampu, ya tidak ada kewajiban apa-apa. Kalau duit ada, gaji besar, kemudian anak lahir, nah ya salah satunya kemudian akikah dilaksanakan. Adapun ibadah kurban ini adalah ibadah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, yang kemudian kita serahkan seluruh yang kita cintai untuk Allah. Dan itu tidak perlu semuanya, cukup dengan mengeluarkan dana untuk membeli kambing atau satu bagian dari seekor sapi dari 7 bagian. Nah, kemudian itu disembelihkan. Nah, walaupun sekarang kondisinya seperti ini, ekonomi morat-marit, ada yang berfatwa bahwa ketika orang berkorban kemudian dananya itu dipakai untuk penanganan musibah yang sedang kita jalani ini, itu juga mendapatkan pahala seperti itu. Nah, ini secara hukum seperti, artinya tidak ada kewajiban ketika dia tidak mampu. Tapi kalau mampu tentu disunnahkan, tidak sampai kepada wajib. Tidak sampai kepada wajib. Karena wajib itu kan ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Walaupun ada hadis yang mengatakan tidak boleh mendekati masjidku ini. Ulama mendiskusikan itu, perdebatannya, diskusinya, pada kesimpulannya tetap ini adalah ibadah amalan sunnah.
Jadi memang bukan berarti juga bagi mereka yang mampu karena menganggap ini sunnah tentu tidak dilakukan Ya, sampai nah, setiap itu tahunnya. dia. Itu juga mungkin Ya. ya yang dijadikan Dan sebagai sunahannya itu bukan sekali seumur hidup, Mhm. setiap tahun. setiap tahun. Kalau dia mampu, Kalau setiap dia tahun. mampu, baik. Nah, kalau kita juga bagi sebagian orang kan ada yang sampai jual misalkan harta atau tabungan untuk bisa berkurban. Apakah itu memang juga diperbolehkan? Itu bagian dari kedermawanan bisa dibilang? Bisa dijadikan bagian kedermawanan untuk melaksanakan sesuatu ya seperti zakat, sedekah. Tetapi kalau sampai itu mengganggu cash flow ya, Ya. keuangan keluarga sampai harus berhutang. Ya. Nah, ini tidak Tidak seharusnya, dibenarkan. tidak Oke. seharusnya seperti itu. Karena Allah itu mempermudah segala ibadah. Tidak ada amalan-amalan yang mempersulit. Betul. Kecuali kalau dia sudah bernazar loh ya. Ya. Kalau nazar itu hukumnya wajib. Ya. Misalnya ketika kita ada yang mungkin diterima PNS atau ketika sakit bernazar, kalau saya sembuh ya Allah saya akan berkorban. Ya. Nah itu harus dilaksanakan. Karena hukumnya nazar Nazar gitu ya. dan ya tadi perbedaan akikah tadi hari ke-7 atau hari berikutnya. Kalau kurban terbatas. Hanya setiap- tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ini aja. Untuk bisa berkurban. Berkorban. Baik. Di luar itu ya Bukan lagi disebut keselamatan kurban. aja kita. Keselamatan aja. Oke, jadi memang ada cukup perbedaan bahwa tadi sudah disimpulkan bahwa sepakat dari para ulama dalam ilmu fikih pun juga menyampaikan bahwa memang ibadah kurban ini sekali lagi adalah kategorinya sunnah begitu ya, sunnah muakkad yang kemudian juga hampir mendekati wajib tapi Ya. sekali lagi bukan wajib hukum secara penuhnya. Tapi kalau kita bicara mengenai kembali kepada pemaknaan yang Wah, kemudian itu juga Hari Raya Idul Adha luar biasa, kemudian juga 10 hari istimewa kita. Kita juga patutnya mensyukuri dengan hadirnya kita diberikan usia yang sampai pada hari ini sudah berapa kali Zulhijjah Ya, untuk Masya kemudian juga kita sudah rasakan bersama keluarga walaupun juga mungkin tidak secara lengkap bagi keluarga yang bisa dibilang sudah terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi juga kita patut bersyukur karena di satu sisi kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana kita mampu memaknai rasa syukur kita dalam 10 hari pemaknaan Zulhijjah ini. Ya. Jadi salah satu bentuk syukur kita adalah dengan kurban tadi, dan dalam proses perjalanannya ini kita perlu menghayati makna-makna. Salah satu dari kurban. Kurban itu seperti Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, anak yang sangat dicintai, kemudian Nabi kita mengamalkan apa yang kita cintai apapun, salah satu itu kita dengan korban itu. Nah, ini adalah satu ibadah di tanggal 10. Nah, di tanggal 9 ada haji. Nah, ini yang maknanya lebih luas lagi. Lebih syarat lagi sama. Salah satunya adalah bahwa haji ini itu ada ritual pengambilan mikot, kemudian ihram, pakai pakaian ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian lempar jumroh. Baik. Ini di dalamnya satu persatu ini satu jam bisa habis waktunya satu episode itu kalau kita ulas. Baik. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai bulan Zulhijjah ini sendiri Pak, memang cukup menariknya ketika di bulan-bulan yang lain hadirnya berbagai pembahasan akan keistimewaan, fadilat dan lain sebagainya, tapi juga di bulan Zulhijjah ada dikenal dengan hari Tasyrik. Oh, tasyrik ya. Ya, hari Tasyrik yang kemudian juga begitu familiar di telinga umat muslim dan juga muslimat begitu. Kita nanti akan bahas seputar hal-hal yang sebenarnya dilarang di hari-hari Tasyrik tersebut. Karena tadi disampaikan bahwa di tanggal 9 kita begitu diutamakan ketika kita bisa berpuasa. Tanggal 10 tentu tidak boleh. Tidak diperbolehkan karena 10, sebagai hari raya. 11, 12, 13 itu. Itu sebagai hari raya dan hari tasyriknya begitu ya. Kenapa kira-kira adanya hari tasyrik di tanggal 11, 12 hingga 13 nanti kita akan bahas
di segmen berikutnya dan tentu masih membahas seputar begitu banyak keistimewaan, terutama kita sudah memasuki di bulan Zulhijjah di tahun ini. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.